Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah dalam rangka zikrullah, dalam rangka talabul ilmi. Yang duduk di depan sini bukan berarti yang paling berilmu, karena sejatinya ilmu itu adalah khasyatullah. Ilmu tertinggi itu manakala seseorang menempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segalanya, maka kemanapun dia berada, kemanapun dia menuju, yang dituju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun dia berhenti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia diam pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makom tertinggi daripada seorang hamba di atas dunia ini adalah khasyatullah. Khasyatullah yang melahirkan orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Karena ketakutannya ia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketakutannya pula lah ia meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ada kesempatan, meskipun ia mampu, meskipun ia mudah melaksanakannya, tetapi karena ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ia meninggalkan maksiat tersebut. Dan ini adalah makom tertinggi. Yang duduknya lebih rendah bukan berarti rendah. Bisa jadi ia adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ukuran kualitas seseorang di dalam Islam itu bukan tentang jabatannya, bukan tentang paling banyak hafalannya, paling banyak ilmunya, akan tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika para ulama mencoba memaknai takwa dari segi bahasa, mereka mencoba memaknainya dengan taqiyah yang sudah menjadi bahasa Indonesia, yaitu takut. Jadi para ulama mencoba memaknainya secara bahasa, takwa itu adalah takut. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menterminologikan makna ketakwaan itu ketika engkau berjalan di malam hari, jalan tersebut penuh dengan duri, maka bagaimanakah kamu cara jalannya, bagaimanakah sikap kamu dalam berjalan, maka tentu akan hati-hati. Dan hati-hati adalah bagian daripada sebuah ketakutan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir, Nabi terakhir yang diutus kepada seluruh manusia, bukan hanya ke bangsa Arab, akan tetapi kepada seluruh manusia. Orang-orang berkata kalau seandainya Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh manusia, kenapa Al-Quran itu berbahasa Arab? Akan tetapi pertanyaan tersebut dijawab oleh fakta. Betapa mudahnya orang menghafal Al-Quran, betapa cepatnya orang menghafal Al-Quran huruf demi huruf. Maka ungkapan bahwa harusnya agama Islam itu agama Timur Tengah, akan tetapi faktanya
penghafal Al-Quran ratusan ribu di Indonesia. Bahkan mereka tidak tahu apa itu bahasa Arab. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan manusia, bukan hanya orang beriman, tetapi manusia, untuk melantunkan bahkan menghafalkan Al-Quran tersebut. Maka tidak perlu berkata lagi bahwa Nabi Muhammad hanya diutus kepada bangsa Arab, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia, dan Al-Quran itu dimudahkan untuk seluruh manusia. Kemudian ada sekelompok manusia dari orang-orang yang beriman yang menyisihkan waktunya untuk mempelajari Al-Quran tersebut, sehingga yang awalnya Al-Quran berbahasa Arab mudah dihafal. Karena ada orang-orang yang menyisihkan waktunya untuk belajar agama, akhirnya yang mudah dihafal tersebut menjadi mudah dipahami, karena ada perpanjangan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari karangan para ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi tidak pernah mewarisi dinar ataupun dirham, akan tetapi mewarisi ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, barang siapa yang belajar ilmu tersebut, menyisihkan waktu untuk menghafal, mempelajari, memahami ilmu tersebut, maka ia telah mengambil jatah yang paling besar daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita bertanya kepada para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempat masyhur di negara kita, kalau di Saudi istilahnya syarif, keturunan Nabi itu disebut dengan istilah syarif. Kalau di Indonesia disebut dengan Habib, yang dicintai. Jika kita bertanya kepada beliau-beliau tersebut, adakah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalian dapatkan yang sifatnya hartawi? Adakah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kalian klaim yang sifatnya materi? Tentu insyaallah jawabannya tidak. Karena warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-ilmu. Maka siapapun ia, entah dia itu Habib, Syarif, Dzurriyyatur Rasul, ataukah dia itu bukan Dzurriyyatur Rasul, bukan Habib, jika ia mengambil warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka ia telah mewarisi kemuliaan Rasulullah. Maka di dalam Islam itu tidak ada yang mulia antara keturunan fulan dengan yang lainnya. Akan tetapi memang Islam mengajarkan kita untuk menempatkan Dzurriyyatur Rasul pada tempatnya yang mulia. Akan tetapi kemuliaan lainnya adalah didapatkan dengan ilmu. Maka tidak berkecil hati siapapun yang tidak memiliki keturunan besar, akan tetapi imannya besar, ilmunya besar, maka manfaatnya akan besar pula. Sesungguhnya kemuliaan seseorang yang hidup di atas muka bumi ini sangat punya kaitan seberapa jauh, seberapa besar manfaat yang diberikan kepada orang di sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya kepada manusia lainnya. Maka kemuliaan bisa didapat oleh siapapun yang mau melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah dengan mengambil ilmunya ataukah banyak beramal yang sifatnya buah daripada ilmu tersebut. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin atau kasyajarin bila thamarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Hadirin jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini tema yang diberikan adalah tazkiyatun nufus,
pensucian diri, mensucikan jiwa. Kenapa penting membahas ini? Karena memang jiwa-jiwa yang sucilah yang akan semerbak bertemu dengan Robnya. Yang berbicara bukanlah yang paling suci jiwanya, bisa jadi yang mendengarkan, yang paling tersembunyi tempat duduknya mungkin adalah yang paling bersih jiwanya. Akan tetapi ilmu haruslah disampaikan, haruslah ada yang berbicara, ada pula yang mendengarkan. Maka mempelajari daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesempatan mempelajarinya adalah kesempatan yang berharga. Siapapun yang menyampaikannya haruslah jujur dalam menyampaikannya, sehingga ilmu itu tetaplah ilmu yang sifatnya mulia, yang disampaikan di tempat yang mulia, didengarkan oleh orang-orang yang mulia insyaallah. Maka kesempatan adalah suatu hal yang sangat berharga. Kesempatan tidak pernah bisa dibeli sampai kapanpun. Jikalah kesempatan itu telah hilang, maka tidak ada penggantinya. Masa terus berjalan, sebagaimana Hasan Al-Basri pernah berkata, innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Kamu itu sejatinya adalah kumpulan waktu-waktu, kumpulan hari-hari, kumpulan bulan-bulan dan tahun-tahun. Setiap kali hari itu lewat, maka bagian daripada dirimu itu sudah hilang. Setiap kali minggu, bulan, bahkan tahun itu berlalu, maka sebagian daripadamu itu sudah hilang. Yang tersisa adalah waktu yang menuju ajal. Maka setiap orang yang duduk di sini sedang menuju kiamatnya masing-masing yang disebut dengan ajal. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji setiap kalian itu dengan kebaikan dan keburukan, tapi yang pasti adalah kamu akan kembali kepada kami. Orang-orang yang yakin akan balasan surga daripada Allah Subhanahu wa taala pastilah memilih dari dua ujian itu adalah memilih kebaikan. Ia pilih kebaikan untuk dirinya, ia pilih kebaikan untuk kegiatannya, ia memilih berkata-kata yang baik, ia memilih kegiatan yang baik, dan ia merencanakan kegiatan-kegiatan yang baik, berteman dengan orang baik, masuk ke tempat yang baik, keluar menuju tempat yang baik. Semua orang dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terserah kembali kepada diri kita. Orang yang beriman tentu memilih yang baik-baik. Maka kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka isilah kesempatan itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik, termasuk mempelajari ilmu-ilmu Allah melalui Al-Qur'an, ilmu-ilmu Allah melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya insyaallah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Maka semua orang di dunia ini menginginkan kehidupan yang bahagia. Semua orang menginginkan akhir yang bahagia di akhirat nanti, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengen sekali hidup di dunia ini tak ada ujian, pengen sekali kehidupan di dunia ini tak ada hambatan, tak ada problem yang membuat ia terjatuh, yang membuat ia tidak punya semangat lagi. Maka ada 4 hal yang harus dilakukan agar supaya kehidupan di dunia ini menjadi kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang bahagia berangkat dari hati yang bersih. Kehidupan yang bahagia berangkat dari jiwa yang suci. Jiwa yang suci tentu tidak didapatkan dengan bermudah-mudahan. Hati yang bersih tidak didapatkan dengan berleha-leha. Tentu ada hal-hal yang harus dilakukan yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang itu mendapatkan kehidupan bahagia di dunia
juga kehidupan bahagia di akhirat. Kenapa penting berbicara tentang kehidupan bahagia? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ila akhiril ayah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki ataupun wanita, sedangkan ia mukmin, orang yang beriman, orang yang hatinya suci, bersih, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan ia kehidupan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang melaksanakan dan melakukan amal soleh, baik itu laki-laki maupun wanita. Hayatun thayyibatun. Ibnu Abbas mengatakan, an Ibni Abbasin qawluhu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang ayat falanuhyiyannahu hayatan thayyibah adalah qala as-sa'adah, yaitu maknanya as-sa'adah, kebahagiaan. Di dalam surat Hud ayat 108 dikatakan, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang bahagia, orang-orang yang dibahagiakan, yang telah dibahagiakan, fafil jannah, maka di sorga tempat kembalinya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, tafsir Quranul Azim, berkata, wa ammal ladzina su'idu wa hum atba'ur rusul. Adapun orang-orang yang berbahagia itu adalah pengikut para rasul. Maka empat hal ini adalah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik melalui Al-Qur'an dalam firman Allah Subhanahu wa taala, jikalau seorang itu pengen hidup bahagia, jauh dari masalah, jauh daripada himpitan hidup, jauh daripada kesusahan, maka hendaklah seorang itu dekat dengan Al-Qur'an. Hal tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepadamu litashqa, agar kamu celaka, agar kamu susah. Dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari berkaitan dengan asbabun nuzul daripada ayat ini. Sababun nuzul daripada ayat ini adalah suatu ketika ada beberapa orang dari berlainan agama sedang nongkrong, duduk. Kemudian setiap orang membanggakan agamanya. Ia berkata, sesungguhnya Yahudi yang paling baik, nahnu afdal, kami yang paling afdal. Nasrani bilang, nahnu afdal, kami yang paling baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, suatu hari orang-orang kafir Quraisy berkata bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Muhammad tuh, susah hidupnya dia kalau Quran turun kepadanya. Kemudian turunlah ayat ini, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah Al-Quran itu diturunkan kepadamu wahai Muhammad yang membuatmu menjadi susah, yang membuatmu menjadi kurang bahagia. Akan tetapi Al-Quran ini diturunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia,
agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya mudah, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di segenap urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa-siapa yang menginginkan kehidupannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari masalah, jauh daripada keruwetan dan jelimetnya hidup ini, ujian datang bertubi-tubi dari berbagai arah, maka barang siapa yang menginginkan ujian itu lewat sajalah, mudah dilewati, maka hendaklah ia melazimi Al-Quran, hendaklah ia mendekatkan diri kepada Al-Quran, hendaklah ia belajar Al-Quran, hendaklah ia bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, maka ia akan diberikan kehidupan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran itu syifaun, sebab Al-Quran itu rahmatun, sebab Al-Quran itu mubarakun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minina, dan kami turunkan Al-Quran itu yang mana Al-Quran itu syifaun, penawar, wa rahmatun, dan rahmat, kemudahan, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Guru saya pernah bilang, apa sih bedanya syifaun sama dawaun? Jika diartikan sekilas itu sama-sama bermakna obat. Dawaun, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah daun, sebuah penyakit, illa nazala ma'ahu dawa, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah pula menurunkan obatnya, dawaun. Kemudian di dalam ayat ini dikatakan syifaun. Guru saya bilang obat itu bisa menyembuhkan, juga punya potensi kembali lagi penyakitnya. Nah, sedangkan syifaun ini obat dari segala obat. Jika sudah mengenai penyakit, maka penyakit itu tidak akan balik lagi. Tinggi levelnya syifaun ini. Maka Al-Quran ini sebagai penawar daripada penyakit fisik dan psikis, penyakit-penyakit yang sifatnya terlihat ataupun tidak terlihat. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengobati seseorang yang tersengat oleh kalajengking, sudah sampai taraf demam, dibacakan Al-Fatihah kemudian sembuh. Dan penyakit yang tak terlihat, penyakit yang sifatnya psikologis, gundah, gulana, sedih, dan lain sebagainya yang tak terlihat tapi tampak sekali di wajah, maka obatnya adalah Al-Quran. Maka obatnya adalah Al-Quran, penawarnya adalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran tersebut, pelajarilah Al-Quran tersebut. Insya Allah Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai syifaun, maka akan benar-benar menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut. Al-Quran sebagai rahmat, kemudahan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang terbesar dalam konteks ini adalah Allah sayang kepada orang-orang, sehingga diturunkanlah Al-Quran. Orang-orang kemudian beriman dan tidak mendapatkan kesusahan hidup di dunia, apalagi kesusahan hidup di akhirat. Siapa-siapa yang menerima Al-Quran tersebut, beriman kepada kitabullah tersebut, maka ia akan mudah hidupnya di dunia,
apalagi kehidupan di akhirat. Adapun orang-orang yang menolak daripada kitabullah ini, hidupnya di dunia tidak pasti, di akhirat pasti azabnya. Maka Al-Quran sebagai syifaun, Al-Quran sebagai rahmatun, dan juga Al-Quran sebagai mubarak, keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi." Ini adalah kitab, anzalnahu, kami telah turunkan, mubarakun, sebuah keberkahan, keberkahan bagi alam dunia ini, keberkahan bagi manusia. Siapa-siapa yang Al-Quran menjadi bagian besar dalam hidupnya, maka kehidupannya penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya penuh dengan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau pada hari ini kita rasakan kegelisahan, jikalau pada hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah permasalahan yang menyita perhatian kita sehingga menghadirkan kegalauan dan kegundahan, maka semakin dekat kepada Al-Quran. Kalaulah kita boleh mengkritiki diri kita, jangan-jangan masalah yang datang bertubi-tubi itu bersamaan dengan debu yang sudah mulai menutup mushaf kita yang masih tersimpan rapi di lemari-lemari kita. Kalaulah boleh kita cek, itu debunya mungkin sudah tebal, tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, apalagi menghafalkan. Maka jika masalah itu semakin rumit, bukalah Al-Qur'annya, bersihkan Al-Qur'an, baca ayat demi ayat, renungkan, pelajari, cari guru yang bisa mengajarkan. Insya Allah tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, Allah akan angkat segala ujian daripada hidup kita. Yakinlah janji Allah itu pasti. Jikalau seorang itu mempelajari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sakinah kepadanya, berikan rahmat kepadanya, akan dinaungi oleh para malaikat. Sebagaimana sebuah hadis yang sering kita dengar, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang itu berkumpul di salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yatsluna kitabullah, mereka mentartil kitabullah, membaca kitabullah, wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling mempelajari antar mereka, saling mengajarkan antar mereka, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, pasti akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, hati yang tenang, hidup yang tenang, keluarga yang tenang. Maka aura positif muncul terus di dirinya, di keluarganya, di komunitasnya, jarang konflik dan lain sebagainya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ia senantiasa diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya jatuhnya bisa mematahkan tulang, tetapi ia lazimi Al-Quran, jatuhnya bagaikan di atas kasur, karena rahmat Allah senantiasa meliputinya. Secara akal manusia rumahnya bisa terbakar hangus, tetapi rahmat selalu menyertainya. Api itu hanya memakan satu benda saja, benda yang tidak penting di rumahnya. Keajaiban akan hadir melalui rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, akan dinaungi oleh para malaikat. Syaitan senantiasa datang kepada kita dengan berbagai tawaran yang hakikatnya tidak nikmat tapi terlihat nikmat, karena syaitan itu memang ahli dalam pengalihan, distraction, ahli dalam pengalihan, ahli memperindah sesuatu yang buruk, ahli mempermudah sesuatu yang buruk sehingga gampang, lebih mudah dilaksanakan. Orang sama-sama air tapi kadang lebih senang khamar daripada air zam-zam.
karena syaitan sudah menghiasinya, membuat itu terlihat indah, terlihat enak, padahal rasanya na'udzubillahi min dzalik. Maka orang-orang yang yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum adalah orang yang hidupnya bahagia, jauh daripada permasalahan. Karena Al-Quran, sebagaimana Ibnu Qayyim katakan di dalam kitabnya Al-Fawaid, kitab yang kita bawa pada hari ini, beliau katakan, idza aradta al-intifa'a bil Qur'ani fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sima'ihi. Beliau katakan, jika kalian ingin mendapatkan manfaat daripada Al-Quran yang kamu baca, yang kamu kaji, yang kamu tilawah tiap harinya, yang kamu tadarus antara kalian, fajma' qalbaka, maka hadirkan hatimu. Al-Quran itu jatuhnya ke hati. Maka ketika Al-Quran jatuh ke hati seseorang, masuk ke hati seseorang, maka hatinya akan menjadi putih, hatinya akan menjadi bersih, hatinya menjadi hati-hati yang tercahayai. Karena Al-Quran rahmat, karena Al-Quran itu mubarak, karena Al-Quran itu cahaya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma fa'aminu billahi wa rasulih wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, dan nur, cahaya yang telah kami turunkan. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, maknanya nur di sini adalah Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Maka hati yang gelap akan menjadi tercahayai karena Al-Quran. Jika hati sudah tercahaya, hati sudah bersih, jauh dari segala penyakit-penyakit hati, hadir kehidupan yang bahagia setelahnya. Kemudian jikalau seorang itu ingin bahagia, dijauhkan dari segala masalah, maka ia hendaklah mengikuti petunjuk Al-Quran. Tadi tentang baca, tadi tentang tilawah, tadi tentang mengkaji. Maka yang nomor 2 ini menjadikan Al-Quran itu sebagai way of life, manhajul hayah, pilihan hidup. Allah pilihkan jual beli untuk orang-orang yang beriman, maka jual belilah. Allah haramkan riba, maka jauhilah riba. Allah Subhanahu wa ta'ala pilihkan nikah yang halal, maka ikutilah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala larang perzinahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran, surat Thaha ayat 123, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Al-Quran, fala yadhillu, maka ia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan ia pula tidak bahagia. Faman ittaba'a hudaya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, arahan di segenap hidupnya, baik yang sifatnya ibadah ataupun yang sifatnya dunia, ia ikuti arahan-arahan Al-Quran, maka ia tidak akan tersesat, juga tidak akan celaka. Hidupnya bahagia, hidupnya selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa mudahkan ia dalam kehidupannya ketika ia jadikan Al-Islam itu sebagai manhajul hayah, sebagai tata cara hidup, way of life kalau kata orang-orang zaman sekarang. Maka ia akan senantiasa berada di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia senantiasa berada fi sabilillah, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yashqa, dia tidak celaka, dia tidak akan pernah celaka. Sekalipun pilihan itu sangat berat di sisi pandangan dan perspektif manusia, ia mengambil jalan Allah terasa berat, tetapi Allah mudahkan jalannya.
ia ambil jalan thalabul ilmi. Yang sakit pinggang ya agak susah, yang sakit kaki ya agak susah, tapi itu yang dia ambil. Tapi bertahun-tahun ngaji ya terus aja, lewat-lewat aja, nggak pernah kerasa aduh kok saya nambah sakit ya, tidak. Allah mudahkan ia karena dia tahu Al-Quran itu wajib dipelajari, harus dipelajari, karena banyak sekali kekurangan dari diri ini. Ya, kita harus mengambil amalan-amalan utama yang dikerjakan sekali tapi pahalanya banyak. Salah satunya thalabul ilmi. Kenapa besar pahalanya? Kalau thalabul ilmi akan didoakan oleh malaikat. Doakan untuk apa? Diampunkan dosanya. Mungkin doa pengampunan dari kita itu masih kurang, maka malaikat akan mendoakan agar Allah mengampunkan dosanya. Bahkan Rasulullah SAW katakan, hattal khitana fi jawfil ma', bahkan ikan-ikan yang ada di dasar laut sana mendoakan para penuntut ilmu. Bagi orang, aduh ngapain belajar, duduk di masjid capek, enakan tidur lagi. Tapi dia ambil dan tempuh jalan itu, dia bersusah payah memang, tapi lewat-lewat saja. Udah bertahun-tahun ngaji di masjid ini, masih hidupnya bahagia, muda, nggak ada masalah, rumah tangga baik-baik saja, alhamdulillah. Maka itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan ia dari kesusahan di hari kiamat. Pertolongan yang paling kita butuhkan di akhirat nanti adalah pertolongan yang mengarahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu amalan yang paling besar yang mudahkan seseorang di hari kiamat adalah salat subuh, sebagaimana hadis yang pernah kita dengar, basyiril musya'ina fid dhalami ilal masajidi bin nurit tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bolak-balik ke masjid di gelapnya malam. Apa kabar gembiranya? Berupa cahaya di hari kiamat. Cahaya di hari kiamat itu tidak bisa dibuat-buat. Pembuat lampu hari ini tidak mungkin membuat lampu di akhirat nanti. Lampunya dari mana? Ya dari amalan-amalan kita dunia. Lampunya berasal dari 2000 yang kita masukkan ke kotak amal, ya, atau 2000 yang kita berikan kepada orang yang kesusahan. Lampunya berasal dari mana? Lampunya berasal dari pasir yang kita infakkan untuk mendirikan masjid, mendirikan madrasah, mendirikan fasilitas umum. Lampunya berasal dari itu semuanya. Lampunya berasal dari tahmid, tahlil dan istighfar yang senantiasa kita lantunkan di pagi dan sore hari. Cahayanya berasal dari amal-amalan yang kita lakukan di dunia ini. Maka fattiba'ul huda huwa tasdiqul akhbar. Mengikuti petunjuk Allah itu pertama membenarkan Al-Quran, membenarkan Rasul dan segenap sabdanya dalam hadis-hadisnya. Wa ta'atul awamir, taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa tarkun nawahi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal wukufu inda hududillahi, berhenti ketika ada batasan-batasan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dilewati batasan tersebut. Maka itu adalah ittiba'ul huda, itulah mengikuti petunjuk Al-Quran. Pertama, membenarkan berita-berita. Berita di sini adalah Al-Quran. Berita di sini adalah sabda Rasulullah SAW, baik perkara yang gaib ataupun tidak gaib, baik gaibnya masa lampau atau gaibnya masa depan, semuanya harus kita yakini. Wa ta'atul awamir, mengikuti petunjuk di sini maksudnya adalah taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada perintah Rasulullah SAW, laksanakan mastata'na, laksanakan perintah tersebut sekemampuan kita. Kemudian wa tarkun nawahi, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Larangan Allah tidak menggunakan mastata'na karena sifatnya berhenti, sifatnya tidak melakukan. Satu hal yang tidak dilakukan tidak punya sifat berat di situ, sehingga tidak seperti mengamalkan, tidak seperti mastata'na ketika mengamalkan. Bertaatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mastata'na.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan berkaitan dengan an-nawahi, larangan, tidak ada beratnya, dia ninggalkan saja. Mau nonjok orang tidak jadi nonjok kan berat. Angkat tangannya berat, konsekuensinya juga berat. Ya udah nggak ngelakuin berarti tidak perlu menggunakan mastata'na. Kemudian yang ketiga, agar supaya hidup seorang itu bahagia baik di dunia ataupun di akhirat, jauh daripada masalah, baik masalah di dunia ataupun masalah di akhirat, hendaklah ia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Yang artinya, ya Allah, sungguhnya tulang belulangku mulai melemah, washta'ala ar-ra'su shayba, dan kepalaku mulai beruban, walam akun bi du'aika rabbi syaqiyya, dan aku tidak pernah kecewa terhadap doa-doa yang pernah aku lantunkan. Doanya Nabi Zakaria, beliau katakan walam akun bi du'aika rabbi syaqiyya, aku tidak pernah kecewa terhadap doa-doaku. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabahi doa yang dilantunkan oleh orang-orang yang beriman. Bahkan ini mungkin terdengar aneh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, serulah aku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka pasti aku jawab. Dalam tafsirnya dikatakan, doa adalah salah satu amalan yang tidak pakai rukun, juga tidak pakai syarat. Enggak ada syarat muslim, enggak ada syarat balik, enggak ada syarat akil. Siapapun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diijabahi. Ini di tafsirnya. Tidak pakai rukun dan tidak pakai syarat. Pernah mungkin kita dengar, pernah mungkin kita saksikan bahkan dengan mata kepala kita sendiri, orang yang jauh daripada Allah berdoa dan dikabulkan. Mungkin kita pernah mendengarnya. Orang yang jauh daripada Allah berdoa dan dikabulkan. Karena Allah sangat senang hamba-hambanya merendahkan dirinya, bertawaddu, kemudian mengangkat tangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Orang yang jauh daripada Allah saja ketika berdoa Allah Subhanahu wa taala ijabahi. Bagaimana dengan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba yang senantiasa taat kepada perintahnya, yang berhenti dan menjauhi larangannya, maka pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan ada yang bertanya, bahkan pertanyaan itu kepada Rasulullah pernah dilantunkan, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, doa seorang hamba itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua. Diijabahi langsung dalam bentuk doanya, sebagaimana doanya dia doa ABC, diijabahi ABC, Allah berikan langsung di dunia ini. Dan yang kedua, Allah tabung doa-doanya menjadi sebuah amal soleh. Sehingga diceritakan ada seorang hamba yang ibadahnya ya suai-suai, kalau kata orang Arab, dikit-dikit aja, sekedarnya ibadahnya, tapi dia semangat sekali berdoa, yakin sekali berdoa. Ketika ia bertemu Allah Subhanahu wa taala, kok banyak kali amalku, katanya. Ini berasal dari mana amalku ini, kok banyak kali, katanya. Ternyata berasal dari doa-doa yang ia lantunkan. Kenapa? Allah lah yang maha mendengar, yang maha mengijabahi dan maha memenuhi permintaan seseorang. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala demikian, ia terus lantunkan doanya. Setiap waktu ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa tersebut
belum diijabahi di dunia, akan tetapi diijabahi di waktu yang mana tidak ada lantunan doa di situ, tetapi doanya di dunia, pahalanya di akhirat, banyak pahalanya. Maka jika ingin kehidupannya bahagia di dunia maupun di akhirat, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama berkata dengan jelas, tahu enggak jaraknya kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Seberapa sih jaraknya? Jaraknya adalah sebagaimana doamu. Jika kamu berdoa sangat sering, maka jarakmu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu para ulama mengatakan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, betapa Allah Subhanahu wa taala Maha memenuhi janji yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Maka jika ingin hidupmu bahagia, jauh daripada masalah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam beberapa hadis dikatakan, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya. Bahkan Rasulullah katakan, berdoalah kepada Allah dalam sebuah hadis yang sanadnya dhaif, meskipun doamu adalah hanya meminta garam, meskipun doamu adalah hanya ketika tali terompahmu terputus, maka berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan solusinya. Maka doa itu silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Mata kita hanya bisa melihat satu angle ke depan saja, sudah mulai ke samping, sudah mulai buram, ke samping sudah mulai buram, ke belakang sudah tak terlihat lagi. Siapa yang menjaga kita di bagian belakang? Siapa yang menjaga kita bagian bawah? Siapa yang menjaga kita bagian atas? Doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan kita dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kita. Doa-doa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah dibukakan pintu yang gaib dalam beberapa waktu. Bagaimana setan selalu hadir di setiap kesempatan untuk menggoda dan menggelincirkan kita terjatuh ke dalam lembah kemaksiatan. Setan senantiasa hadir dengan berbagai macam godaan dan tipuannya. Maka Rasulullah katakan, jika kamu masuk ke dalam tempat qada'ul hajah, berdoalah. Keluar darinya, berdoalah. Jika kamu pergi ke masjid, berdoalah. Keluar dari masjid, berdoalah. Bahkan dikatakan doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ini berkaitan dengan akhirat. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rahmatmu. Kemudian ketika keluar dari masjid, gimana doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah, aku memohon kepadamu keutamaan fadilah rizki. Ini kata para ulama, ini doa berkaitan dengan duniamu. Setiap kegiatan yang rutin dilakukan, yang pernah ada di zaman Nabi dan hingga hari ini, Rasulullah SAW berikan petunjuk doanya, karena Nabi tahu godaan syaitan yang terkutuk sangatlah besar. Jangan sampai umatnya itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka doa-doa tersebut yang akan menjadi senjata, yang akan menjadi perisai, sehingga godaan syaitan, kiriman-kiriman manusia-manusia jahat melalui syaitan akan terhindarkan, seperti yang namanya sihir dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting, jikalau kalian ingin bahagia, kata Rasulullah SAW, jikalau hidupnya jauh dari masalah, maka perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbarun 'asiya. Yahya itu dalam surat Maryam, Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria, ia adalah orang yang sebagai contoh dalam hal birrul walidain. Wa barram biwalidayhi, ia
berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaron asiyya, dan dia tidak bersikap jabbar, sok-sokan, asiyya, maksiat, melenceng. Maka seseorang yang ingin bahagia hendaklah ia itu menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dikatakan puncak kesengsaraan, bahkan azab yang disegerakan adalah ketika seorang melakukan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya. Zaman akhir ini kita saksikan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna min akbaril kabairi ayyal'ana ar-rajulu walidayh. Dalam riwayat lain dikatakan, inna akbarul kabairi uququl walidain. Sesungguhnya dari sekian banyak dosa besar ada top 10 atau top 5-nya. Yang paling besar, nomor urut masuk ke dalam 10 besar atau masuk dalam 5 besar adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nabi katakan, inna min akbaril kabairi ayyal'ana ar-rajulu walidayh. Dosa besar adalah seorang anak mengutuk ayahnya, melaknat ayahnya. Bagi para sahabat ini tak pernah terjadi di bangsa Arab. Nasab ayah, nasab orang tua itu sangat tinggi, tidak bisa dilecehkan. Jika dilecehkan berakhir pada sebuah pertempuran. Bagi para sahabat ketika Nabi bilang dosa besar itu adalah seorang anak melaknat bapaknya, ini nggak ada di bangsa Arab gitu. Nggak ada di bangsa Arab. Sehingga para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayh? Gimana sih gambarannya seorang anak melaknat ayahnya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubba ummahu fayasubba ummahu. Seorang laki-laki melaknat ayahnya adalah ketika seorang laki-laki melaknat ayah orang lain. Kemudian anak orang lain yang dilaknat tersebut melaknat ayahnya, akhirnya orang lain tersebut melaknat ayah dan ibunya. Itulah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Maknanya semarah apapun kita, jangan pernah mengutuk orang tua orang lain. Marahlah kepada person yang buat kita marah, tapi jangan sampai kepada ayahnya, karena kembalinya adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi, seorang laki-laki yang melaknat bapaknya, bagaimana caranya, gambarannya gimana? Yaitu ia ngejek bapak temannya, akhirnya temannya itu ngejek bapak dia, ia laknat bapak temannya, akhirnya temannya melaknat ayahnya. Maka kita sampaikan kepada anak-anak kita, anakku, jikalah terjadi perselisihan, jikalah terjadi canda tawa kepada kalian, maka hati-hatilah dalam hal ini. Candalah sewajarnya, candalah dengan canda yang beretika, jangan sampai bawa-bawa nama bapak. Kan sudah ngetren kalau tidak salah manggil seorang teman dengan manggil nama bapaknya. Benar atau tidak ya? Terjadi. Jangan sampai itu makomnya atau konteksnya adalah mengejek. Jangan sampai konteksnya itu mengejek. Kalau orang Arab misalnya, orang Arab punya kebiasaan memanggil seorang anak dengan putra fulan gitu. Wahai anaknya Abdullah, ini konteksnya penghormatan. Wahai putranya Muhammad, wahai putranya fulan bin fulan, ini konteksnya penghormatan. Tetapi zaman akhir nih manggil seorang teman dengan nama bapaknya, konteksnya adalah melecehkan, merendahkan dan lain sebagainya. Bisa jadi masuk dalam hadis ini, dia melecehkan ayahnya sendiri. Caranya gimana? Dengan melecehkan bapak temannya. Na'udzubillahi min dzalik. Canda boleh, tapi canda yang beretika, canda yang baik. Nabi tidak anti tertawa, Nabi juga kadang tertawa.
Nabi tidak anti senyum, Nabi senyum, bahkan orang yang paling indah senyumnya adalah Rasulullah SAW. Setiap orang yang melihat Rasulullah pasti jatuh hati, jatuh hatinya itu jatuh kepada Islam, karena memang canda tawa Rasulullah SAW bermakna, berhikmah. Maka jangan sampai kita, keluarga kita bercanda dengan canda-candaan yang berlebihan, apalagi sifatnya sampai masuk kepada uququl walidain. Hendaklah orang yang ingin bahagia hidupnya, ridho terhadap orang tuanya, kemudian nanti orang tuanya akan ridho kepadanya, senang kepadanya, karena ridho Allah terletak pada ridho orang tuanya. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menjalankan 4 hal tadi, sehingga kita mudah hidupnya di dunia, mudah hidupnya di akhirat dengan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebagaimana Engkau pertemukan kami di masjid ini dalam ilmu, dalam khusyuk, dalam bahagia, maka kumpulkan kami di tempat, di rumah yang penuh kenikmatan, Darun Naim, yang mana itu kita sebut dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Yang mana siapa-siapa yang tinggal di dalamnya, tinggalnya selamanya, khalidina fiha. Demikian kajian kita pada subuh kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala salah khilaf kita semuanya, dan senantiasa memberi kita hidayatut taufik, sehingga pada akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda dengan sabdanya cukup panjang, kemudian di akhir sabdanya beliau bersabda, idza aradallahu biqaumin khairan atau bi'abdin khairan ista'malah. Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Liwaffiqahu li'amalin salih qabla mautih. Jikalau seorang itu dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan pekerjakan dia, akan buat dia produktif. Gimana caranya? Kata para sahabat, yuwaffiqahu li'amalin salihin qabla mautih. Ia akan diberi hidayatut taufiq, diberi kemudahan untuk melakukan amal soleh qabla mautih, sebelum wafatnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah hingga ajal menjemput dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ulama pernah bilang, al-ibratu bikamalin nihayat wala binuqsanil bidayat. Tolak ukur itu kesempurnaan di akhir, bukan karena kekurangan di awal. Semoga kekurangan yang disampaikan di awal subuh ini, di awal pagi ini, akan disempurnakan oleh sholat isya kita nanti di akhir. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ustaz, baik, kita buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan Al-Quran, itu adalah obat, Pak. Yang saya tanyakan itu semua ayatnya atau ayat-ayat tertentu, Pak? Misalkan ruqyah gitu, Pak. Yang saya yakin ruqyah itu menyembuhkan, kalau yang lain saya nggak tahu. Terus ruqyah sendiri itu untuk menyembuhkan semua penyakit atau penyakit yang goib, Pak? Misalnya disantet atau kena jin atau gimana? Terus pertanyaan saya berikutnya, Pak. Tadi Bapak bilang bahwa Allah menurunkan penyakit dan obatnya. Ada yang mengatakan bahwa obat itu adanya di sekitar penyakit itu sendiri, Pak. Salah satu contoh yang saya tahu, Pak, waktu zaman Rasulullah itu ada lalat masuk ke minuman. Ada mungkin sahabat mau buang, jangan, justru lalat itu ditenggelamkan, Pak. Soalnya obatnya itu ada di punggungnya, Pak. Itu yang saya tahu. Mungkin lebih banyak Bapak tahu juga
mana obat yang adanya di sekitar penyakit. Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Selanjutnya Pak. Terima kasih Aan Sukandar. Mohon izin Ustaz, begitu dalam pengajian hari ini dan begitu bermakna bagi saya. Saya punya sedikit cerita itu, bahkan waktu saya tawaf itu begitu panjang, diajarkan begitu panjang ayatnya, tapi pada akhirnya yang hafalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu contoh, mohon pendalaman seperti itu. Yang kedua, bahkan dikala kita sholat jenazah pun terjadi begitu panjang itu, doa jenazah itu bagi kita yang memang sholat jenazah itu jarang lah ya, pada akhirnya hanya saya ingat bacalah yang bisa baca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Sehingga mohon dalaman makna dari doa itu seperti apa gitu, sehingga kita memudahkan kita membacanya dan pahalanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan Sukandar. Selanjutnya satu lagi dari, oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon maaf, ini saya masih ternyanyian di hati saya. Yang pertama itu ada teman saya itu suami istri ya. Saya cerita ke rumah saya, dia itu selama hidupnya yang suami istri ini, yang istrinya ini nggak senang, sering dimarahi, sering dikerasin, biaya rumah tangganya tidak pernah dikasih. Jadi istrinya ini ingin cerai, tapi suaminya nggak mau menceraikan. Tapi karena istrinya ini sudah merasa jenuh Pak ya, merasa jenuh selama beberapa bulan dari nafkah, maka dia urus sendiri Pak surat cerainya tanpa silaturahmi ke KUA, karena dia nikah secara agama dan secara kebangsaan. Pertanyaan saya, orang ini yang istrinya ini mencari jalan lain Ustaz, secara diam-diam nikah sirik sama yang dia pilih. Jadi pertanyaan saya itu, ya nikahnya ini gimana Pak Ustaz? Ini bisa diredai oleh Allah atau gimana, atau sah atau gimana secara Islam? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustaz, ini ada teman saya juga, dia termasuk alim juga, yang beriman juga. Dia ini hidupnya agak kurang baik, ekonominya minim lah gitu Pak Ustaz. Jadi nggak sesuai dengan kehidupannya. Jadi dia tuh, saya pasannya, saya ingin berdoa terus setiap sholat, berdoa terus supaya minta rezeki yang banyak, artinya kaya, artinya saya bisa hidup yang baik. Tapi berdoa saya belum dicapai juga oleh Allah Pak Ustaz. Pesan gimana ini Pak Ustaz? Apakah saya ini, saya sudah merasa pada masa itu sudah dibilang Allah itu nggak adil. Jadi pertanyaan saya, teman saya ini apakah digolongkan orang yang syirik atau orang yang nggak meyakini keyakinannya terhadap Allah ya Ustaz? Itu yang ketiga Ustaz. Habis. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Ustaz.
Silakan Pak Ustaz. Terima kasih. Baik. Nanti jika jawabannya tidak memuaskan, mungkin ada sebagian jamaah yang bisa menjawab, nanti bisa mengangkat tangan agar kita dapat faedah semuanya. Tapi saya berusaha untuk menjawab. Apakah obat asyifaun itu semua ayat atau ayat-ayat tertentu? Melihat dari ayatnya dikatakan wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'an tersebut. Min di sini kalau kita lihat dari perspektif gramatikal bahasa, min itu fungsinya dua, litab'id sama litabyin. Litabyin itu maknanya begini, dan kami turunkan sebagian daripada Al-Qur'an, min. Kemudian yang kedua maknanya litabyin, untuk memperjelas, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami telah turunkan apa, yaitu Al-Qur'an. Jadi min itu punya makna dua. Ini bagi yang menekuni gramatikal bahasa Arab. Maka kami mengambil pendapat yang kedua, bahwa seluruh Al-Qur'an itu obat. Seluruh Al-Qur'an itu obat. Terus untuk menjawab pertanyaan kedua, kenapa ada ayat-ayat khusus yang dipergunakan untuk ruqyah? Ini untuk menjawab langsung pertanyaan kedua. Ada ayat-ayat yang langsung memang menyebutkan a'udzubika min hamazati syayatin ayahdurun dan lain sebagainya, atau Al-Fatihah dan lain sebagainya. Itu karena beberapa hal. Pertama, karena memang Rasulullah mengatakan kalau kamu ingin begini, seperti contoh al-mu'awwidhatain, kul a'udzu sama kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Nabi meminta kepada Aisyah untuk meruqyah Rasulullah SAW dengan al-mu'awwidhatain. Kemudian Aisyah membaca itu, kemudian menaruh kedua tangannya di atas badan Rasulullah yang terasa sakit. Kemudian Aisyah mengatakan, sebenarnya bukan aku yang mentransfer berkah, tetapi ketika aku sentuh kulit Rasulullah, maka keberkahan yang tertransfer ke aku, katanya. Adanya contoh dari Rasulullah, adanya sabda dari Rasulullah SAW, kemudian adanya SK dari Rasulullah SAW. SK itu berarti surat persetujuan daripada Rasulullah SAW, bahwa ketika para sahabat meruqyah seorang yang terkena sengatan daripada kalajengking, dan yang dia baca adalah Al-Fatihah, kemudian Rasulullah SAW mengakui bahwa Al-Fatihah itu Ummul Quran, Al-Fatihah itu obat, dan lain sebagainya. Kemudian ini sebagai petunjuk bahwa jikalah nanti ketika meruqyah baca Al-Quran apa saja dengan keyakinan bahwa Al-Quran itu syifa, maka insya Allah sembuh. Kemudian jika engkau ingin membacanya ayat-ayat tertentu yang dipilih untuk meruqyah, atau karena maknanya langsung bermaksud kepada tujuan ingin mengusir penyakit-penyakit tersebut, maka silakan. Jika tidak mampu membaca ayat-ayat ruqyah, ya ayat-ayat yang mudah dihafal, yang sudah ada, yang biasa kita pakai dalam surat, maka itu akan menjadi obat. Kemudian pertanyaan ketiga tentang apakah obat itu dekat atau jauh. Begitu Pak Haji ya? Sebab karena saya mau obat ke Singapura gitu, saya mau berobat ke Amerika gitu, apakah obat itu dekat atau tidak? Kalau melihat dari perspektif Pak Ajib tadi mengatakan bahwa lalat itu sayap kanannya obat, sayap kirinya penyakit. Jika jatuh kepada minumanmu, tenggelamkan agar sayap yang satunya sebagai penawar. Ini memang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara khusus. Ini ketika sebuah dalil khusus disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak bisa kita umumkan kepada kasus-kasus lain kecuali ada dalil yang menguatkannya. Misalnya tersakiti tangan kiri, obatnya di tangan kanan, tidak bisa kita analogikan demikian karena dalilnya ini cukup khusus. Maka untuk mengumumkan dalil khusus harus ada penguatnya. Adakah dalil lain yang menyebutkannya seperti demikian? Maka Rasulullah SAW katakan di dalam habatus sauda ada obat, di dalam madu ada obat, di dalam cuka apa, saya mohon maaf lupa, itu ada obat. Maka tidak mesti dekat, tapi yang tepat gitu. Tidak mesti dekat tapi yang tepat. Rasulullah katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl bahwa madu yang di atas gunung yang bermacam-macam warnanya itu adalah obat. Habatus sauda obat dari segala penyakit dan lain sebagainya. Maka tidak mesti dekat. Jadi hadis yang disampaikan oleh Pak Haji tadi itu memang hadis, tapi sifatnya khusus. Untuk mengumumkan dalil khusus perlu dalil-dalil penguat lainnya, entah itu dalil naqli atau ayat dan hadis, atau dalil akli, dalil apa namanya ini, logika.
atau dalil fakta, dalil sejarah. Dalil sejarah maksudnya ternyata obat dari segala penyakit adanya di atas gunung, di atas pohon yang namanya madu dan lain sebagainya. Jadi itu jawaban dari saya. Kemudian makna doa seperti apa, khususnya doa Rabbana atina fid dunya. Beliau mengatakan ternyata sekian banyak ibadah yang dilakukan, berbagai macam ibadah yang dilakukan, jikalau kita terbatas, pada akhirnya kembali kepada sedikit Quran yang kita hafal. Dari sekian banyak penyakit yang dimiliki seorang, kalau tepat ternyata Al-Fatihah sudah cukup gitu. Tawaf yang 7 kali itu, dari sekian banyak ayat Al-Quran yang dianjurkan Nabi hanya Rabbana atina saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa sih kandungan daripada Rabbana atina fid dunya hasanah? Ciri khas daripada Nabi itu adalah jawami'ul kalim. Nabi itu punya ciri khas jawami'ul kalim. Ngomongnya pendek, maknanya luas dan mencakup segalanya. Maka doa ini pun demikian. Permintaannya adalah Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kepada kami fid dunya, di dunia hasanah, kebaikan. Hasanah ini ditulis dalam bentuk nakiroh, dalam bentuk, ini perspektif bahasa ya, bahasa Arab. Jadi kalau mau kaji bahasa Arab harus kembalikan kepada gramatikalnya atau perspektif bahasa Arab. Jika saya salah mohon dikoreksi. Hasanah ini tidak ada alif lamnya, tidak ada alif lamnya. Al hasanah tidak disebut al hasanah, tapi disebut tanpa alif lam, hasanatun. Rabbana atina fid dunya hasanatun, berhubung kita wakafkan menjadi hasanah. Setiap harokat tanwin jika diwakafkan, jika diwakaf maka ia menjadi sukun. Hasanah, dia tidak menggunakan alif lam. Alif lam dalam bahasa Arab itu untuk menentukan objek pembicaraan. Misalnya jika tidak menggunakan alif lam, maka saya sebut ini gelas, saya sebut ini benda yang ada depan saya ini gelas. Kalau menggunakan alif lam maka artinya menjadi gelas ini. Di ayat itu menyebutkan hasanatun, kebaikan. Kalau menggunakan al hasanah, kebaikan ini tertentu, terbatas. Sedangkan kita ketika tidak menggunakan alif lam maka tidak tertentu dan tidak terbatas, maknanya kebaikannya banyak. Kebaikan bisa berupa kesehatan, kebaikan berupa umur panjang, mudah rizki, istri soleha, anak ada, rizki ada, dan lain sebagainya. Jadi setiap kata bahasa yang tidak menggunakan alif lam maka maknanya tak tertentu, mencakup semua kebaikan jadinya. Kalau menggunakan alif lam maka hanya kebaikan yang ada di dalam benak atau yang ada dalam maksud ayat tersebut. Tetapi tidak menggunakan alif lam maka mencakup segenap seluruh kebaikan yang dibayangkan oleh orang ataupun akibatnya baik walaupun di awalnya terlihat tidak enak. Itu kira-kira maknanya secara perspektif bahasa. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pula berikan kami kebaikan. Sama seperti yang tadi. Jadi doa yang dilantunkan oleh seorang hamba, khususnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah doa yang terbaik, doa yang pernah dilantunkan oleh mulut termulia, oleh lisan termulia yang pernah berjalan di atas muka bumi ini. Maka kita sebagai umatnya rakuslah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena terkandung maksud yang luas, terkandung kebaikan yang banyak di dalamnya, sebagaimana yang tersebut sebelumnya. Itu singkatnya karena waktu. Ini saya nanti kalau saya salah paham terhadap pertanyaan mohon dikoreksi. Istri dimarahi, tidak dikasih uang belanja, ia mengajukan gugat cerai. Apakah ia mencari jalan lain? Gimana status pernikahannya? Mungkin begitu ya. Saya sempat tulisnya begitu. Bagaimana sih sebuah rumah tangga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang berbicara bukan berarti rumah tangganya adem-adem saja. Justru rumah tangga yang ada pertengkaran berarti rumah tangga itu masih ada komunikasi. Walaupun komunikasinya pakai nada apa kira-kira yang kencang-kencang? Volumenya itu full gitu ya. Kok rumah tangga ya penuh dengan komunikasi, dengan dinamika komunikasinya. Ada yang lemah lembut, ada yang SMS-an, ada yang lewat telepon, ada yang lembut, ada yang kurang lembut sedikit. Ya namanya dinamika rumah tangga lah, wajar lah, namanya laki-laki dan wanita.
kalau bahasanya orang-orang Eropa itu kromosomnya berbeda, kata X and Y katanya, berbeda. Tentu psikologisnya berbeda, pengaruhnya berbeda, pola pikirnya berbeda, hasil kesimpulan terhadap sebuah kegiatan itu menjadi berbeda. Jadi untuk menyatukannya itu emang agak sulit, tetapi rumah tangga kita alhamdulillah baik-baik saja, mayoritas alhamdulillah baik-baik saja. Berarti kita adalah orang-orang yang cerdas yang bisa menyatukan dua pendapat yang berbeda. Terus gimana statusnya jika seorang wanita sudah tidak tahan lagi dengan ujian tersebut? Dalam Islam ada ukurannya. Jika ujian dari suami itu benar-benar besar, benar-benar tidak ada solusi lagi, maka Islam memberikan opsi bagi seorang wanita mengajukan gugatan cerai yang disebut dalam fikih itu namanya khulu'. Yang disebut dalam fikih namanya khulu'. Khulu' ini berdasarkan permintaan daripada seorang istri, dan siapakah yang berhak menceraikan mereka berdua? Berdasarkan permintaan istri, hakim yang memutuskan. Perceraian dan terpisah mereka itu berdasarkan ketukan palu dari hakim. Hakim mencari solusi dari permasalahannya. Jika tidak ditemukan solusi terbaik adalah perceraian, maka hakim mengambil kebijakannya adalah berdasarkan kebaikan sang istri. Berdasarkan kebaikan sang istri. Bagaimana status khulu? Maka statusnya sebagaimana cerai. Statusnya sebagaimana cerai. Bedanya katanya tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah. Sedangkan talak satu ada masa iddah. Jadi seorang laki punya pilihan untuk rujuk selama masa iddahnya belum lewat. Kalau sudah lewat masa iddah, maka akan ada akad ulang, ada saksi dan ada wali. Sedangkan khulu tidak ada masa iddah. Jika ingin rujuk tapi dari pihak istri, jika istri pengen rujuk maka tidak berlaku masa iddah. Ini pendapat, ini tambahan ilmu saja. Maka status pernikahan berdasarkan gugatan cerai itu otomatis cerai berdasarkan keputusan hakim, bukan keputusan laki. Jadi ada berbagai macam hakim bisa memutuskan. Contohnya, naudzubillah min dzalik, nasallahu salama wal afiyah. Seorang laki-laki menuduh istrinya melakukan perbuatan yang tidak senonoh, maka dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka ia bersumpah 4 kali atas nama Allah, yang kelimanya adalah melaknat dirinya jika ia berdusta. Maka pada saat itu hakim memotok palu, maka mereka tafriqul mu'abbad, cerai selamanya. Jika cinta datang lagi di kemudian hari, maka tidak boleh nikah lagi, karena mereka perceraiannya atas dasar kemauan pribadi dan menggunakan prosesi laknat melaknat. Maka jika sudah saling melaknat, sudah saling mendoakan laknat, maka tidak boleh nikah lagi. Namanya tafriqul mu'abbad, yang dipisahkan oleh hakim, dan tidak boleh nikah lagi mu'abbad selamanya sampai menikah. Berbeda dengan talak 3, talak bain. Dia boleh menikah lagi dengan syarat istrinya pernah dinikahi orang lagi tanpa bukan dengan bayaran dan lain sebagainya. Yang disebut dalam fikih al-muhallil. Al-muhallil, seorang laki-laki yang menikahi seorang istri karena suami pertamanya menginginkannya, tapi sudah talak 3, persyaratannya harus dinikahi orang lain dulu baru boleh dinikah kembali kepada suami pertamanya. Maka seorang yang dibayar untuk menikah itu tidak boleh. Namanya al-muhallil. Allah melaknat orang-orang yang menjadi wasilah penghalalan tersebut. Pernikahannya harus sama cinta, harus sama ridho. Pernah terjadi di zaman Nabi, seorang laki-laki membayar seorang laki-laki lain untuk menjadi muhallil. Ternyata jatuh cinta. Setelah pernikahan berjalan jatuh cinta, gak mau pisah. Padahal suami istri itu pengen kembali, dia rela disewakan muhallil. Tapi cinta datang bersamaan dengan waktu ketika jalan bersama. Jadi jika lewat pengadilan gugat cerai, maka status pernikahannya sudah cerai karena perceraiannya melalui wali hakim. Demikian. Kemudian selanjutnya, saya sudah berdoa terus supaya kaya dan lain sebagainya, tapi sampai saat ini belum dikabulkan. Ini doa kita semua kayaknya ini. Jujur aja, saya juga berdoa juga. Doa kita semua pengen kaya kan. Sekarang mungkin udah punya mobil, pengennya lagi punya mobil 2, atau lebih baru, tahunnya lebih muda, atau mungkin lebih mewah, rumahnya lebih besar lagi. Semua orang punya doa dan harapan. Tapi kenapa kok saya belum diijabahi? Tadi jawabannya sudah di awal tadi. Doa itu ada yang menjadi tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perspektif kesabaran,
Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak semua yang terjadi di atas muka bumi ini sesuai dengan keinginan kita. Kadang di luar daripada yang kita suka. Maka obatnya bagi orang Islam itu sabar terhadap ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sabar itu pahalanya tak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi orang-orang yang sabar itu pahala yang tak terhingga. Keinginan duniawiku tak tercapai, tetapi pahalaku di akhirat nanti cukup untuk memudahkanku masuk ke dalam surga. Sahabat Rasulullah ada yang kaya, infaknya gede tapi tetap kaya gitu, kayak Utsman bin Affan. Kurang apa coba infaknya Utsman bin Affan? Satu pasukan, satu peleton pasukan, semuanya Utsman bin Affan yang ngasih ininya segala kebutuhan pasukan, baik dari kendaraan, persenjataan dan persediaan makanan. Tapi kaya-kaya terus, tetap kaya. Memang ditakdirkan untuk kaya. Kemudian ada sahabat yang udah usaha berbagai cara, coba sana sini, coba menu baru, tetap aja tidak. Mungkin Allah mau dari dia, dari perspektif kita ya, mungkin yang Allah mau dari kita itu adalah sabar. Sabar. Insya Allah sabar itu menjadi solusi di akhirat nanti. Mungkin di dunia itu belum terlihat menjadi sebuah solusi, tetapi di akhirat itu solusi. Solusi, bahkan sabar itu ciri utama para nabi ulul azmi. Kenapa nabi ada lima nabi yang dikategorikan nabi ulul azmi? Modalnya adalah sabar. Maka siapa-siapa yang bersabar dalam kehidupannya, maka mungkin ia termasuk manusia-manusia ulul azmi, mungkin insya Allah, kalau boleh mengambil istilah untuk para nabi. Tapi manusia-manusia yang azamnya kuat karena sangat yakin akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian positive thinking. Hidup masih panjang bagi kita. Insya Allah nanti ada satu momen, ada satu waktu yang Allah angkat kita. Tetapi ketika Allah angkat derajat kita, jangan sampai kita lupa, sebagaimana lupanya siapa yang lupa dulu dari kaumnya Nabi Musa, dikasih harta, anggaplah kalau yang dia sentuh berubah jadi emas. Siapa kira-kira? Korun itu dari umatnya Nabi Musa. Miskin, papa hina dina. Doa, dikasih doa sama Nabi Musa. Ini doa nih, doa. Jangan tanya saya apa doanya, itu nggak tahu saya doanya itu. Tapi Nabi Musa kasih doa ke dia, dan doa, dan dia jadi ahli. Apa yang dia sentuh, ini bahasa mudanya, apa yang dia sentuh jadi emas. Kaya dia, lupa diri. Disuruh infak sama Nabi Musa, ini kan usahaku. Siapa yang bantu aku pada saat aku susah? Ini usahaku, jerih payahku. Akhirnya ia ditenggelamkan bersama kunci-kunci perbendaharaannya. Tidak semua kekayaan itu kenikmatan, bisa jadi ujian. Kenikmatan itu akan tetap menjadi sebuah kenikmatan ketika kenikmatan itu menjadi kendaraan ibadah. Kenikmatan tersebut menjadi kendaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban dari kami. Saya rasa masih kurang memuaskan. Silakan ditanyakan kepada yang berilmu di antara kita yang kita kenal, mungkin jawabannya dari perspektif lain, lebih mengenai, lebih masuk akal dan lain sebagainya. Silakan. Ilmu bisa datang dari siapapun, insya Allah. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu fikum wa nastaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.